Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna Dini Aryani, NPM 20.01.01.0046. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A, kelas BBTQ kelas M1. Saya akan menjelaskan mengenai hukum bacaan idgham dan juga qalqalah. Saya akan menjelaskan hukum bacaan idgham. Hukum bacaan idgham terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu idgham mutamatsilain, yang kedua adalah idgham mutajanisain, dan yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Hukum bacaan idgham yang pertama adalah idgham mutamatsilain. Sebelum kita mengenal apa itu idgham mutamatsilain, ada baiknya dulu kita mengenal apa itu artinya idgham. Idgham artinya secara bahasa adalah memasukkan, sedangkan secara istilah adalah memasukkan huruf hijaiyah satu ke huruf hijaiyah lainnya. Sedangkan mutamatsilain artinya adalah dua hal yang sama. Mutamatsilain secara istilah adalah artinya memasukkan dua huruf yang sama mahrajnya dan juga sifatnya. Idgham mutamatsilain ini terjadi ketika bertemunya dua huruf hijaiyah yang sama, yang satu berupa huruf sukun dan yang satunya lagi berupa huruf berharokat, baik itu berharokat fathah, kasroh, ataupun doma. Cara membaca idgham mutamatsilain ini adalah dengan cara memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua, seperti saat kita membaca satu huruf yang ditasdidkan. Contoh huruf idgham mutamatsilain ini yang pertama yaitu zal sukun bertemu dengan zal berharokat, kemudian kaf sukun bertemu dengan kaf berharokat, dal sukun bertemu dengan dal berharokat, dan juga mim sukun bertemu dengan mim berharokat atau yang biasa disebut dengan idgham mimi. Contoh bacaan idgham mutamatsilain ini adalah pada huruf zal sukun bertemu dengan huruf zal berharokat fathah, sehingga cara membacanya adalah dengan cara memasukkan huruf zal sukun ini kepada huruf zal berharokat fathah sehingga dibaca seperti membaca satu huruf yang ditasdidkan. Izzahaba. Contoh lainnya yaitu ketika huruf dal sukun bertemu dengan huruf dal berharokat fathah, maka cara membacanya pun sama, yaitu dengan cara memasukkan huruf dal berharokat sukun ini kepada dal berharokat fathah sehingga seperti membaca satu huruf yang ditasdidkan. Qad dakhalu. Yang kedua adalah idgham mutajanisain. Idgham artinya adalah memasukkan, sedangkan secara istilah adalah memasukkan satu huruf ke huruf yang lainnya. Mutajanisain artinya adalah sejenis. Jadi idgham mutajanisain adalah memasukkan dua huruf yang memiliki mahraj yang sama namun memiliki sifat yang berbeda. Hal ini terjadi ketika huruf hijaiyah sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharokat, baik itu berharokat fathah, kasrah, ataupun domah. Huruf-huruf idgham mutajanisain ini adalah huruf-huruf yang sama mahrajnya namun berbeda sifatnya, seperti ujung lidah bertemu dengan gigi atas pada huruf zal, sa, dan juga do. Jadi ketika huruf zal sukun bertemu dengan ta berharokat, maka itu termasuk idgham mutajanisain, ataupun huruf ta sukun bertemu dengan do berharokat akan masuk huruf mutajanisain, ataupun zal sukun bertemu dengan do berharokat akan masuk dalam idgham mutajanisain. Kemudian yaitu pada huruf ujung lidah yang bertemu dengan gusi atas seperti dal, ta, dan to. Jadi ketika huruf dal sukun bertemu dengan huruf ta berharokat, maka itu termasuk idgham mutajanisain, ataupun ta sukun bertemu dengan to berharokat akan masuk dalam idgham mutajanisain, ataupun dal sukun bertemu dengan to berharokat, maka itu pun disebut idgham mutajanisain. Kemudian adalah mahraj yang keluar dari dua bibir pada huruf ba dan mim. Jadi ketika huruf ba sukun bertemu dengan mim berharokat, maka itu merupakan idgham mutajanisain. Adapun cara membaca idgham mutajanisain ini adalah caranya dengan memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua sehingga dibacanya seperti satu huruf yang ditasdidkan. Contoh bacaan dari idgham mutajanisain ini terjadi ketika huruf sa sukun bertemu dengan huruf zal berharokat fathah. Jadi cara membacanya adalah dengan cara memasukkan sa sukun ini pada zal berharokat fathah tersebut sehingga huruf sa sukun ini tidak terlihat lagi bacaannya. Seperti pada bacaan
yalhadzalik. Contoh bacaan selanjutnya adalah ketika huruf zal sukun bertemu dengan do berharokat fathah. Jadi cara membacanya adalah dengan cara menggabungkan huruf zal sukun ini bersama dengan huruf do yang berharokat fathah tadi, sehingga cara membaca zal ini tidak terlihat lagi. Seperti pada bacaan walau annahum iddolamu anfusahum. Hukum bacaan idhom yang ketiga adalah idhom mutaqaribain. Idhom tadi secara bahasa artinya memasukkan, sedangkan secara istilah idhom memiliki arti memasukkan satu huruf ke huruf yang kedua. Sedangkan mutaqaribain artinya adalah yang hampir sama. Jadi idhom mutaqaribain adalah memasukkan dua huruf yang memiliki mahraj dan juga sifatnya yang hampir sama. Idhom mutaqaribain ini terjadi ketika bertemunya dua huruf, yaitu yang pertama adalah huruf sukun dan juga huruf berharokat, baik itu berharokat fathah, kasroh ataupun domah, yang memiliki sifat ataupun mahraj yang hampir sama. Huruf hijaiyah yang memiliki sifat dan mahraj yang hampir sama hanya pada qaf dan kaf dan juga lam dan ro. Cara membaca idhom mutaqaribain ini adalah dengan cara memasukkan huruf pertama ke huruf kedua sehingga seperti membaca satu huruf yang ditasdidkan. Contoh bacaan pada idhom mutaqaribain ini yaitu ketika lam sukun bertemu dengan ro berharokat, sehingga cara membacanya yaitu dengan memasukkan huruf lam sukun ini langsung pada bacaan ro berharokat, sehingga bacaan lam sukun ini tidak dibaca lagi, sehingga langsung saja membacanya seperti huruf ro yang ditasdidkan. Qurrabbi. Kemudian yaitu pada huruf qaf yang berharokat sukun bertemu dengan kaf berharokat fathah. Cara membacanya yaitu dengan cara menggabungkan atau memasukkan huruf qaf yang berharokat sukun ini kepada huruf selanjutnya yaitu huruf kaf yang berharokat fathah, sehingga cara membacanya seperti membaca huruf kaf yang ditasdidkan. Alam nahlukum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.